banget ya. Iya. Itu jurus apa sih? Ya itu namanya TG. Ya, TG. Iya, TG tapi itu kalau misalnya kita makan bakso pakai TG. itu toge. Toge ya, ya Allah. Toge itu kalau misalnya kami sudah di selempang. Toge. Baik, suasana jawab ya. Nah, kalau misalnya tadi apa jurus apa Mbak? Ya TG. Terus TG Ya, ya. kalau di taekwondo TG itu jurusnya, kalau di karate dia kata. Oh, kata. Tapi jurusnya gerakannya sama. Ya hampir sama, tapi kalau misalkan buat taekwondo itu sebutannya TG. Oh, Tapi TG. kalau karate kata. Nah, walaupun sama tapi itunya Ya. sebutannya gitu ya. Beda. Yang beda. Gerakannya 11 12 sama sih. Misalkan gerakannya 1 2 sama. Gitu. Jadi kalau misalnya TG itu harusnya ada di level-level gitu nggak sih? Misalnya di level 1, saya nggak tahu nih ya. Kalau misalnya di taekwondo itu level terendah. Ya itu TG 1. Oh, TG 1 Iya. yang kita tadi. Iya. Itu TG 7. Oh, TG 7 berarti Mbaknya udah TG ikut 8 7 ya. Iya. Udah ikut Iya, 7 ya. kalau di- BTW kalau misalnya Mbak nih tadi kita belum nanya. Mbak awalnya itu belajar dari mana? Aduh, kayaknya saya habis makan lagi Kalau misalnya belajar itu dari mana? Ya kalau belajar ya dulu sih ngikut temen kawan sih gitu, nawarin gitu belajar. Kalau buat taekwondo ya kita daftar aja dulu gitu. Belajar mah ya gampang gitu. Yang penting kita ada kemauannya dulu. Oh, kalau misalnya belajar gampang, yang penting Iya, ada ada kemauan, mau nyoba ya. Iya. Tadi nasihatin saya apa Mbak? Iya. Kalau misalnya nggak mau nyoba, Iya. kita nggak bakal tahu Iya. gimana ke depannya gitu Iya, ya. gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Dia sendiri nih, berawal itu sekolahnya dari mana? Ya kalau saya dari SMA 10. Dari Ya. SMA 10. Nah, Bapak Ibu SMA 10 yang merasa anak muridnya inilah alumninya ya. Sekarang dia sudah bisa berprestasi lewat taekwondo. Ya, dulu SMA-nya di SMA 10. Mulai dari SMA 10 apakah sudah ada minat atau bakat kayaknya ini gue bisa deh nih buat taekwondo. Itu udah ada belum? Oh Dari kalau misalkan SMA? buat itu sih SMP, ya SMP tuh udah mau berminat gitu. Tapi kan di SMP belum ada. Jadinya pas SMA juga itu kelas 2 baru SMA ngikut. kelas 2 gitu. Kalau nggak salah ya, dulu waktu saya SMA, saya juga pernah ikut taekwondo. Nah, latihannya itu pernah ada yang diinjek-injek gitu kan? Ya kalau buat diinjek-injek Injek perutnya, iya nggak oh sih? enggak. Enggak ya? Iya. Dulu waktu saya SMA, saya pernah ikut latihan taekwondo. Iya, beneran. Saya pernah ikutan taekwondo pemirsa. Jadi waktu si Sabem ya? Iya. Ya, untuk pembina atau pelatihnya itu kan namanya Sabem. Jadi kalau misalnya mau nginjek perutnya itu saya bilang, "Oh, tidak, jangan injek saya." Gitu. Pokoknya saya dari situ nggak ikut lagi untuk yang kedua. Tadi saya udah pesen baju dan saya nggak bayar, nggak tahu itu baju saya sekarang. Jadi kalau misalnya di SMA itu udah mulai. Iya, Dari mulai SMA kelas 2. SMA kelas 2. Nah, kalau misalnya SMA kelas 2 udah berjalan, itu cara nekuninnya gimana nih? Ya kalau buat cara nekunin sih ya kita latihan aja gitu. Misalkan latihannya hari apa, kita datengin aja. Kita liatin aja ke seniornya. Misalkan senior apa, kita ikutin cara-cara merekanya gitu. Supaya kita juga bisa kayak mereka gitu. Ya akhirnya maju ke depan, akhirnya bisa. Maju ke depan, Iya. ke belakang, ke kiri, Iya, ke kanan. Ya? Yang penting gimana caranya kita bisa lurus mencapai tujuan itu. Buat Mbak. Kalau misalnya abis SMA nih, sekarang kuliahnya di mana? Di UBL Udah di Iya. UBL. Sekarang semester berapa Mbak? baru mau masuk. Baru mau Iya. masuk. Baru. Oh, kemarin September abis nanti ya. udah propi belum? Belum. Belum ya, Iya. baru mau Ya. masuk. Iya. Nah, kalau misalnya nanti nih ada ancang-ancang nggak sih di UBL mau ngajarin taekwondo atau apa gitu buat teman-teman yang lain? Oh kalau buat di UBL, iya sih gitu mau. Udah ada Iya, minat tapi gitu? tapi udah ada kok taekwondo kami juga di UBL kita udah terbuka. Jadi kalau misalkan buat yang di rumah mau ikut di taekwondo kami bisa ke UBL. Kalau misalnya ada kuliah-kuliah di UBL bisa gabung di kami di UBL gitu. Gantiin pos-pos satpam Iya. Kalau misalnya malam-malam itu perlu tuh banyak banget barang berharga pemirsa kalau misalnya di kampus ya kan. Jadi Mbak Dia bisa jadi ya security-nya lah ya. Kalau misalnya di kuliah sekarang ngambil apa? Ya ngambil hukum. Oh, ngambil Iya. hukum. Oh, pantes banget pemirsa, ini jurusannya hukum. Terus bisa taekwondo. Ya, cocok banget kalau misalnya ada maling tinggal digebuk Iya, ya. jadi kalau taekwondo dipukul, tapi kalau hakim kita ngetok palu. Oh iya, Bukan cocok kita. lah ya. Jadi nggak perlu ada algojo. Iya. Ini udah sepaket pemirsa. Ini harapan bangsa banget sih Mbaknya. Terus Mbaknya kalau misalnya udah pernah ikutan lomba-lomba kan ya? Ya sudah. Ya provinsi sampai nasional. Awal
awal ikut lomba, inget gak sih awal ikut lomba gue di mana gitu? Pas Iya. 17 Agustusan. Enggak, kalau ngikut lomba itu pas kelas 2 ya, baru latihan 3 hari itu udah diturun karena Itu kelas udah berapa itu? SMA. Oh, Iya. Jadi mewakili SMA. SMA 10. SMA 10. Iya. Jadi kalau misalkan buat yang itu baru masuk nih, jadi baru 3 hari. 3 hari itu baru latihan, ternyata udah ada minat kayaknya, udah ada bakat, jadi diturunin liga. Alhamdulillah juara 2 gitu di provinsi di SMA jadikan atap. Gitu. Jadi Dia itu iya. awal pertama Iya. lomba. Iya. Terus sekarang yang paling wow banget, lomba yang paling apa ya? Tingkatannya tuh kayak lebih tinggi gitu. Pernah nggak? Ya, nasional kemarin 2017 baru tahun kemarin, Oh, baru iya. bulan kemarin. Baru bulan Iya, kemarin. baru. Iya, itu di Jogja. Oh, malah salah fokus ya. Iya. Itu candi-candi di Jogja masih ada nggak? Masih dong. Masih ada ya. Jadi gimana Mbak? Bisa cerita? Iya, kalau buat di Jogja itu benar-benar luar biasa banget gitu. Soalnya kan dari kelas 10 gitu, dari 10 mau minat. Nah, Tapi ternyata belum bisa. iya. Oh. Jadi kalau pas kelas 2 itu baru pengalaman lomba pertama, itu hanya cuma di Jakarta. Itu putih strip itu hanya dibayarin orang tua, tapi sampai Jakarta sekarang ini bayar sendiri. Oh gitu. Iya, jadi Untuk bayar ke sana perlu uang Iya. lah ya. Sementara kita masih anak sekolah gitu. Kalau misalnya uang jajan, ya nggak mungkin lah orang tua bakalan itu full banget gitu ya. Iya. Paling adanya mereka ngomel gitu ya. Iya. Ngapain sih lo? Gitu. Iya. Nah itu dananya dari mana? ya kalau buat pribadi sih, kalau itu kadang nabung. Nah, sekarang udah Namun nggak sampai iya. nggak minum ya? Iya. Seharian itu kayaknya haus banget ya ngeliat temen sebelah. Ya, karena kan kita ngitungnya event gitu. Kalau buat masalah makanan belakangan gitu. Ini kita yang ikut penting kita dulu, iya. ikut laga gitu. Iya. Itu nggak ada dibayarkan oleh sponsor apa gitu. Iya, kebetulan belum bisa. Karena kan gini, kalau misalkan kita yang berangkat 3 orang sih bisa. Tapi kalau misalkan kayak kami kan 30 atlet yang turun gitu, nggak mungkin. Itu gitu. satu Lampung 30 atlet Iya, yang mewakili gitu. yang mewakili Lampung Ya, di Jogja tadi. ya di tim kami di dari Gatam gitu. Sekitar 30 orangan ke Jogja. Dari klub kami sendiri. Musuh terberat atau lawan terberat pada saat di Jogja, masih inget nggak? Masih kemarin Itu sih. dari mana tuh? Iya, dari Jogja juga. Dia lawannya dari Jogja itu. Ya, sabuk hitam juga sih gitu. Sabuk hitam. Iya, Oh sabuk iya, hitam. saya belum nanya. Iya. Mbak Dia, sabuknya apa sekarang? Ya, sabuk merah. Sabuk merah. Iya. Sabuk merah itu di mananya sabuk hitam? Ya, di bawahnya. Di bawahnya sabuk hitam. Oh, yang kemarin lawannya sabuk hitam. Iya. Jadi Pada lebih saat atas. Mbak Dianya sabuk merah. Iya. Itu nggak jomplang tuh kalau Nggak. misalnya dari level kan beda sih Iya. ya. Itu Ya. nggak jomplang. Enggak, kalau sabuk itu nggak masalah. Kalau menurut sabuk itu nggak mandang gitu. Yang penting kenceng aja ya nggak buat ya itu mah. Iya. Itu gue, mobil gue Bukan, itu. iya. Kalau misalkan buat sabuk itu nggak mandang. Kalau misalkan kita berani, kenapa nggak kita coba gitu. Tapi ya, Jadi pantesan Iya. Mbak Dia tadi bilang gitu ya mas saya. iya. terus Terus kalau misalkan buat yang di Jogja ini kesannya bagus banget gitu. Soalnya kan baru pertama nih turun Jogja gitu. Jakarta kan udah pernah tapi kalah. Kalau buat yang di Jogja ini sampai sehari nggak bisa ngomong gitu. Iya. Cari nggak bisa ngomong Iya, maksudnya. maksudnya susah dia ngomongnya karena di sini benar-benar ditendang gitu. Oh iya. Jadi kamu tendangnya di sini. Orang itu nendang kenainnya gitu. Jadinya buat minum juga agak susah. Buat ngomong susah juga. Oh jadi pukulan yang paling mematikan itu di sini untuk lawan gitu ya. Jadi kamu menang tuh gara-gara pukulan yang di mana? Enggak, saya yang kena dia. Oh, gitu. Mbak yang kena dia. Oh itu sampai nggak Sempet nggak bisa. sempet nggak bisa ngomong. Terus itu ronde berapa tuh? Itu ronde terakhir. Itu ronde terakhir. Terus Terakhir. menangnya pada saat apa? Yang menangnya ya karena kan kami kan tanding nih. Iya. Ya, mungkin dia kena balasan karena kan dia yang kenain ini gitu. Gimana caranya saya bisa ngenain dia? Gimana caranya dia bisa nganuin sendiri? Wah, itu gila, keren banget. Nah, pemirsa, penasaran kan jurus apa lagi sih yang bisa bikin dia menang pada saat itu? Mbak Dianya menang pada saat itu, kita bakal cerita lagi abis iklan yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih masih barengan sama kita di Senior dan Junior. Dan kalau misalnya pemirsa nih baru dateng, baru mantengin kita bawa piring, nah ini kita kenalin lagi. Jadi tamunya Farah kali ini adalah dia, yaitu dia adalah seorang taekwondo muda asalnya dari Lampung yang mengawali karir sejak duduk di kelas 2 SMA.
dong. Siapa tahu pada gurunya pada nonton kan ya. Itu anak murid saya kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya tadi pemirsa, Farah udah janji nih, siap kalau misalnya dia mau melihatkan piala-pialanya ya. Kali ini boleh nggak sih kita liatin ke pemirsa piala-pialanya? Kan dulu tadi banyak banget tuh ya kejuaraan-kejuaraan yang diikutin dan kejuaraan-kejuaraan yang belum sempat disebutkan. Nah, sekarang dia nih, dia boleh ceritain nggak sih kalau misalnya ini nih juara 3 Tritalenta, ini kira-kira apa nih? Ya, kalau Tritalenta ini dia kayak ke split kayang push up. Ya, Split kayang push up. Itu Iya. baik-baik aja tuh badan? Baik-baik aja. Oh, Iya. nggak langsung hotel pala Barbie nggak lah ya? Enggak. Oh, enggak. Iya. Kalau yang ini juara 1 nih. Ini juara 1 apa nih? Ya, kalau yang ini juara 1 Kiruki, ya Kiruki under 48 putri. Jadi gimana tuh? Ya, kalau Kiruki ini fighter. Fighter. Iya, yang berantem. Oh, yang Iya. berantem Iya. Seperti itu. Oke lah. Ini ada lagi nih. Juara 1 apa nih? Kyoruki juga? Iya, Kyoruki. Kiruki. Ya, Kiruki. Ya. Itu dulu saya juara 1 rupiah. Oh, iya. Saya yang paling banyak anunya Jin ya maksudnya. Terus. Ya, kalau yang ini juara 1 juga Liga Akbar, itu di Kalianda. Oh, di Kalianda. Iya. Oh ya, deket lah ya. Nah, yang di Jogja mana sih? Ya. Coba bisa nggak dilihatin kita? Karena ini Ya. adalah pertandingan yang terbesar nasional yang pernah dia ikutin. Ya. Ya, kalau yang ini nasional itu di Bisa Jogja. dipamerkan. Ya. Yang ini Jogja itu juara 3 perunggu. Oh, Ya. jadi dapatnya perunggu. Boleh Iya. nggak sih? Iya. Dipegang. Ini apa ya? Suka dukanya? Cocok nggak sih? Gak ya, sombong banget ya. Kalau misalnya di sini untuk di Jogja, masih ingat nggak sih suka dukanya? Dari dukanya dulu deh. Iya, kalau buat yang di Jogja ini berangkat bener-bener nyata banget. Jadi gini, itu ngumpulin duit buat DP motor ya, ceritanya buat DP motor, gitu mau beli motor sendiri. Iya, ternyata di event Jogja ini. Jadi mau Oh, banget, jadi pada saat itu iya. dia lagi pengen beli motor, Iya. nabung lah Iya. buat beli DP Iya, motor. ternyata ada Ternyata ada undangan Jogja. untuk ke Jogja. Jadi bingung tuh ya. Iya. Ini mau beli motor atau pergi ke Iya. Jogja. Kalau misalnya dihitung-hitung ya harganya sama lah ya untuk ke nge-DP sebuah motor gitu ya. Jadi tuh ngumpulin uangnya gimana? Ya karena kan sekarang saya udah ngelatih gitu. Oh, Jadi, sekarang iya, latih juga. udah ngelatih juga. Jadi pelatih juga. Iya. Pada saat itu apa udah jadi pelatih? Dari pas udah masuk sih lumayan, dari kelas 3 itu udah nyari uang sendiri. Jadi SMA itu udah bayar sendiri. Nah, jadi ini hasilnya gitu ngumpulin. Untuk pergi ke Iya. Jogja dengan hasil keringat sendiri. Iya. Wah, tepuk tangan dulu dong buat dia, keren banget sih ya. Iya. Jadi untuk berjuang menggapai mimpi itu memang perlu kerja keras ya pemirsa ya. Iya. Jadi itu dukanya. Nah, kalau misalnya sampai sana ada sukanya selain Iya. menang, Ya dapat apa lagi? Iya, kalau buat menang sih buat pengalaman ya. Iya. Gitu ketemu kawan-kawan yang di sana gitu. Tadinya kan belum ke Jogja nih. Kalau sama orang tua mah nggak mungkin kalau bisa ke sana gitu. Kalau bukan kita yang sendiri, kapan lagi? Jadinya kalau di sana itu ya pengalamannya cukup luar biasa banget gitu. Kalau buat pengalaman itu menang ya, terutama bangin orang tua gitu. Kalau itu ya gitu aja sih. Gitu. Oke. Berat banget. Ini tepuk tangan banget ya buat dia ya. Ini pialanya bisa disimpan. Iya. Ya, terus boleh minta simpan dulu nanti debuan kalau misalnya Iya. di sini. Ya, ini kalau misalnya dia datang ke sini sama siapa? Ya, sama sepupu. Sama Iya. sepupu. Boleh dipanggilin Ya, sepupunya? boleh. Oke, kita panggilin sepupunya dia. Tangan dulu. Selamat sore. Dengan siapa sepupunya dia? Cantik sekali. Cantikan dia daripada saya. Cantikan saya dong. Oh, iya. Pengen juga cantik banget. Mau aja. Oh, iya. Kamu cantik, udah hebat. Jadi saya habis gak ada lagi job saya di sini. Nah, kalau misalnya Dina, Iya. Dina sepupunya si dia. Itu dari mana? Dari mama atau dari Dari mama. dari mama? Iya. Pantesan mukanya mirip ya. Tapi yang satu tirus, yang satu bulat loh. Kayaknya gue imitasi banget ya. Nah, kalau misalnya dia nih melihat prestasi si dia, gimana nih? Din? Baik banget sih, dari yang biasanya cuma main-main, ini keluar rumah itu ada kegiatan, ada hasilnya. Jadi lebih ngebantu orang rumah sih. Meskipun
perginya jauh-jauh gitu, keluar kota, lama gitu di rumah, jarang ada buat adik-adiknya, keluarganya. Tapi ya hasilnya juga memuaskan. Ya anak kedua. Anak kedua Dari 5 saudara. dari 5 bersaudara. Wah, perempuan semua. Ya. Wow. Itu adiknya udah pada gede-gede semua. Ya, kalau yang kakak kan udah lulus gitu. Kalau yang adanya kalau yang nomor 3 tuh udah SMK, tapi kalau yang nomor 4 masih SD kelas 3. Kalau yang kelima masih bayi dia. 1 tahun, sekarang 1 tahun berapa bulan. Berarti Iya. keluarga besar tapi masih kecil Iya. lah ya adiknya. Nah, Dina nih, selain ngelihat si dia, itu kayak ada usaha, kelihatan nggak sih usahanya banget gitu? Iya, kelihatan banget dari cara Sama dia udah dari kecil? dari kecil. Oh, maksudnya deket, Iya, dari paling kecil. dekat sepupu. paling deket sepupu. Jadi Dina adalah salah satu orang yang mendukung gitu Iya, ngedukung banget. buat karirnya si dia di taekwondo. Iya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Dina sendiri nih, ada nggak sih yang apa ya, sesuatu yang bisa Dina kasih gitu? Kan orang terdekat tuh kayaknya ngasih energi positif lah ya untuk orang dekat lainnya gitu. Nah, kalau misalnya Dina sendiri nih, apa sih yang bisa Dina kasih untuk menyemangati si dia gitu? Apalagi si dia masih belia alias masih baru mau kuliah gitu kan ya. Terpaut berapa sih umurnya? Cuma beda 1 tahun. Ini beda 1 tahun, deket lah ya kalau misalnya. Ada nggak sih yang Dina kasih gitu saran-saran untuk dia gitu? Ya, cuma bilang aja sih jaga diri, kalau misalkan ikut-ikut lomba jangan terlalu over lah, jaga diri dia, karena kan kalau dia sakit atau cedera susah sendiri keluarganya. Tadi sempet berkembang dia lehernya ya. Iya, Untung tuh usus nggak keluar lah ya. memang Nggak kuat, apa-apa tahan kalau para banting, Barbie. tahan banting. Harus tahan banting. Gitu. Selain itu ada lagi nggak ini kasih? Dia cuma kasih saran aja kalau pergi yang jauh-jauh, minta doa lah sama ibu biar nggak kenapa-napa. Namanya kan anak perempuan, jauh dari orang Anak gadis tua. gitu Iya. ya. Kalau nah kalau misalnya Dina sendiri nih, Dina juga suka nggak sih kayak ikutan lomba gitu atau apa? Iya, suka. Tapi beda sih, ini kalau dia kan lebih ke bela diri ya, yang keras-keras. Kalau Dina sih terlalu perempuan, feminim. Oh, Dina juga lebih kesukaannya yang Iya. feminim gitu ya. Bisa tau nggak sih di ikut lomba gitu juga nggak sih atau di bidang apa gitu? Iya, Dina ikut lomba di bidang modeling. Sama-sama ikut lomba, jadi Iya. sama-sama tahu lah ya suka dukanya gimana caranya meraih suatu Iya, prestasi ngerintis. gitu yang ngerintis dari awal. Gitu ya. Oke, nah kalau misalnya si Dina sendiri gitu yang ngelihat si dia, apa sih yang apa ya kayak, waduh kalau si dia tuh kayak ada lah yang bisa diambil contohnya gitu dari seorang dia. Ya dari cara dia beraninya. Dulu Beraninya kan, tuh gimana? iya dulu memang dia kan yang selalu ngadu gitu apa-apa ngadu ke maksudnya saya. gimana? Oh, Kayak kalau dulu misalnya kan ada dia apa-apa gitu SMP ngadu. bareng gitu. Kayak dia sering dibully kawannya. Oh, dia gitu sering kan. dibully kawannya waktu SMP. Iya, ngadunya ke dia. Sekarang berbalik. Berbalik. Oh gitu. Iya. Oh, jadi kalau Sekarang misalnya lebih tangguh. kalau misalnya si Dina digodain cowok langsung gitu ya, ceprok. Lo ceprok kali ah. Nah, kalau misalnya sekarang jadinya berbalik. Iya. Wah, enak ya pemirsa ya. Jadi mereka adalah sepupu yang saling mendukung dan mereka juga apa ya merasakan suka duka di dalam apa ya mengambil atau meraih suatu prestasi gitu. Nah, untuk pemirsa di rumah masih penasaran bincang-bincang sama kita bertiga cewek-cewek cheers up banget lah ya kita ya. Jangan kemana-mana, tunggu abis iklan yang satu ini. Katanya suruh belajar taekwondo tapi suruh ngerapin meja. Ini yang bener gimana? Udah bener belum ya? Ini hostnya juga belum datang, gimana ya? Mbak, mana ya? Aduh, Mas, kenapa sih ngoceh-ngoceh? Berantakan sedikit. Lagi ribut sama istrinya di rumah. Enggak, tadi suruh belajar. Ya udah deh, kalau misalnya mau belajar taekwondo nanti ya sama saya. Bukan. Oh, iya. Maksudnya ini bintang tamu kita kali ini
Makanya tadi jangan makan somai di depan. Pas kita wawancara Makan dengerin combro. dong. Makan Bukan combro combro. ya. Pantesan udah mirip loh, dikit lagi dua lagi makan combro. Iya udah. Udah mirip combro mukanya. Nah, kalau misalnya itu pengen banget, mendingan Mas duduk di sana terus nonton atlet kita. Jadi segmen terakhir aja gitu. Segmen terakhir aja lah, kalau nggak habis ini pulang belajar di rumah masing-masing. Ya, yaudah kita mau main games. Ya, Oh, oke. hati-hati ya di rumah. Ayo silakan Mbak Dia. Mbak, ayo sekarang segmen kita adalah bermain games. Tapi gamesnya nggak susah kok ya, nggak sampai mikir gitu ya, nggak sampai ngambil kalkulator buat Ngitung ya. ngitung-ngitung enggak kok ya. Nah, kali ini gamesnya adalah nanti Mbak Dia, misalnya Mbak Dia nanti tebak apa, tebakin nggak gaya sih ya, boleh lah dari mulut gitu. Nah, nanti Mbak Dindanya dengerin musik gitu. Jadi Mbak Dinda yang berarti Mbak Dinda yang nebak, terus Mbak Dia yang memperagakannya. Boleh lewat bibir, ya memang sih lewat bibir. Emang kuping bisa ngomong gak lah ya. Jadi nanti sistemnya kayak gitu. Untuk Mbak Dianya pakai headset, terus untuk Mbak Dianya menebak sama Mbak Dindanya nanti pakai headset ya. Gimana, udah pada ngerti? Kalau belum ngerti, nanti kita ngomong belajar sama Mas Reno lagi lah ya. Nah, sekarang gimana, udah mulai? Udah bisa dimulai? Mbak Dinda yang pakai headset ya, boleh. Sama, oh ya, gimana ya, kita hidupin aja dulu ya. Ini kalau misalnya budek, di depan ada ambulan, ya boleh. Pakai ambulannya, langsung ke rumah sakit. Udah pastikan ya, Mbak, saya cantik. Udah bisa dengar belum? Saya cantik, alhamdulillah ya dia udah. Ya udah, kalau gitu untuk Mbak Diahnya, di sini ada kata-kata, nanti Mbak Dia bisa langsung aja jalan ke dia. Oke, udah bisa dimulai. Abis ini pemirsa kita lihat ya kekompakan mereka itu gimana. Kalau misalnya nggak kompak, ada yang kalah, kita bakalan kasih hukuman sama yang kalah. Nyesel kan dia datang sini. Kita mau hobinya kayak gitu kan? Oke, kalau gitu Bentar lagi hostnya kita. waduh, saya pulang duluan kalau gitu. Oke, bisa dimulai? Bisa dimulai, Mbak Dinda, bisa dimulai. Bisa ya? Oke ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Silakan Mbak Dinda. Paskibra. Besi berat. Paskibra. Ulang. Paskibra. Paskibra. Terus. Garis. Garis. Baris. Garis. Berbaris. Baris berbaris. Paskibra baris berbaris. Oke, terus lanjutin. Untuk pertanyaan kedua. Minum. Minum. Susu. Soda. Joya. Ulang. Iya. Soda. Tawar. Bisa diulang? Minum susu soda tawar. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga. Air. Lari. Ulang. Air. Lari. Terjun. Oh, dia butuh air, Bro. Air ujung. Air terjun. Air terjun. Pelangi. Banyak air sih, udah bisa air, lari. Pelangi. Oh, pas banget nih, Mbak. Pelangi. Pas deh. Pas. Oke, untuk pertanyaan keempat. Taman. Damai. Ayo, taman. Ulang. Ayo. Taman. Ya. Taman bukit. Taman bukit. Barisan. Banyak. Barisan. Selatan. Kanan. Kiri, Mbak, kiri. Selatan. Jadi apa nih? Bisa diulang? Taman bukit. Selatan. Dikit lagi. Taman bukit. Garis selatan.
Ya, benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Snorkeling. 5, Snorkeling. 4, Snorkeling. 3, 2, pas ya. Oke, waktunya habis. Tepuk tangan dulu dong untuk persekutuan yang baik ya kali, persekutuan baik. Wah, keren banget ya. Nah, sekarang kita langsung berputar. Bisa berputar? Bisa, banyak sebelah sini untuk Mbak Dinda. Sekarang Mbak Dinda ngomongnya yang mungkin agak lebih jelas gitu ya, biar nggak kena hukuman kali ya. Oke, bisa dipakai untuk Budia lagi Mbak Dia. Bos saya namanya Budia. Oh, saya panggilnya Budia. Oke, bisa dimulai? Bisa. Sudah siap? Siap. Oke pemirsa, untuk games yang kedua. Iya, untuk soal pertama, silakan. Bibit. Bibit tanaman. Taman lawan. Bibit tanaman. Apa? Buah. Bibit tanaman buah. Oke, soal yang kedua. Bibit. Kayaknya dia Ulang. sayur. Bibit. Pas. Oke, pas untuk pertanyaan ketiga. Buah. Serme. Oke. Terus. Apa? Buat semanggi. Terus. Buah. Delima. Apa? Oh, buah delima di situ dijual. Di situ kan berpijak ya. Hah? Cici jual. Cici dijual. Ayo. Cicit jual. Buah delima. Jual cici. Ya pas Kak. Oke, pas untuk pertanyaan selanjutnya. Beranak. Terus. Pedagang. Apa? Pedagang. Berdagang. Pedagang. Berdagang. Pedagang. Pedagang. Bercelana. Biar mungkin maksudnya biar nggak memalukan ya. Iya. Apa? Berjaga. Beraga. Ayo. Pedagang. Berjaga. Pedagang. Berdagang. Hah? Pedagang. Pedagang. Terus. Apa? Bakso. Tidak. Makan. Oke, Bakso. ini udah bentar lagi pemirsa. Bakso tidak makan bakso. 3, 2. Oke, Kak. Bisa dibuka? Oke, gimana? Masih ngedengar saya? Masih. Farah cantik? Farah cantik. Alhamdulillah ya. Dikit beres. Oke, pemirsa. Untuk hitungan skornya sekarang yang menang adalah 1, 2, 3. Oke, yang paling banyak pemenangnya adalah Dina. Tepuk tangan dulu dong, Dina. Maaf ya dia ya. Kalau misalnya di taekwondo kamu yang menang, kali ini dia yang menang ya. Salim. Oke, sekarang langsung aja pemirsa untuk punishment-nya adalah kita panggilin kru kita yang gak ganteng-ganteng amat. Silakan Abang Roy. Abang Roy. Oke, di sini udah ada topeng. Udah tahu lah ya mau ngapain kalau misalnya ada topeng, mau ngaji kan ya. Nah, ini juga ada sisir. Udah tahu kalau misalnya mau nyisir mau ngapain, mau dimakan. Ini taekwondo. Kalau misalnya ini ada sarung, kayaknya ini untuk nutupin muka lu deh ya. Enggak ya. Oke, ini ada sarung, ada beberapa properti bisa dipakai. Kalau misalnya kamu bisa pakai ini dengan baik, nanti pakai ya. Ayo boleh, terserah mau dipakai. Sisirnya mau dimakan tadi ya, benar ya? Kru air dong. Ada yang mau makan sisir. Oke, ini mungkin bisa di pakai ini kali ya. Oh, saya. Oke, kamu udah cantik banget loh. Pasti habis dari sini banyak pria yang menginvite ke BBM kamu. Ya, mana tadi sisirnya jangan lupa dimakan ya. Bisa di kamera. Oh, sebelah
fokus ini kameranya. Aduh, hostnya dusun ya. Oh, bisa dimakan ya? Bisa dimulai pemirsa, sisirnya dimakan. Oh, enggak ya? Kamu nggak siap ya? Oke, kalau gitu kita tuntut dia aja untuk nyanyi gimana? Bisa dong ya, bisa taekwondo. Enggak. Iya. Kuat ya kan? Kalau nggak masuk TV sekarang loh. Udah marah-marah. Oke, kalau gitu bisa kita mulai. Kameranya di sebelah sini. Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Yang ku rasa sekarang kau masih mengenal. Udah oke dong, kata dulu Gitu untuk aja. dia. Kayaknya dia kalau misalnya kamu nyanyi itu buat sayang kamu, besok itu sih ya. Kalau misalnya dia lihat tayangan ini, dia pasti langsung diputusin. Oke pemirsa, tadi kita udah ngeliat keseruan gimana si Dia dan Dinda berpacu dalam tebak kata. Ya, dan sekarang kita bakal lanjut ke pengetahuan mereka. Tapi kita pending dulu ya. Ada yang mulai lewat satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih barengan kita bertiga di Senior Junior. Kalau misalnya tadi kita udah ngeliat games yang seru banget mereka mainin, dan sekarang kita mau ngetes. Sebesar apa sih pengetahuan mereka tentang segmen yang satu ini? Gimana Mbak Dinda, udah siap? Siap. Untuk Mbak Dinda udah siap? Oke. Kita bisa ngeliat nih gambar yang satu ini. Oh ya, mungkin para jelasin dulu ya. Untuk di segmen yang satu ini ada sebuah gambar yang dimana kalian harus apa ya? Kayak ngasih tahu gitu loh kalau misalnya ini gambar apa, terus pengetahuan kalian tentang ini tuh ini mungkin dilukis sama siapa gitu ya gambarnya, siapa yang bikin gitu kali ya. Ya udah, kalau misalnya sekarang sudah bisa dimulai. Mungkin dimulai dengan Ibu Dia dulu kali ya. Ibu Dia, dosen gue kali Ibu Dia. Oke, kalau gitu untuk gambar yang pertama, silakan. Nah, sekarang udah ada gambarnya. Kira-kira ini gambarnya siapa ya Mbak Dia? Ya, ini gambar Raden Intan II. Oh, kenal? Iya. Kenal sama Raden Intan II? Dia pahlawan nasional Indonesia, asalnya dari Lampung. Tangan dulu dong. Itu kira-kira Raden Intan dari mana? Nggak tahu ya? Oke, untuk gambar selanjutnya. Itu patung Malin Kundang yang relief Sumatera Barat. Padang, Sumatera Barat ya. Udah pernah ke Padang? Belum. Belum ya. Jadi kalau misalnya gambar ini emang sih sering kita ngeliatnya di mana gitu ya. Kalau Buku misalnya di sejarah. buku-buku sejarah banyak ya. Mungkin juga di majalah-majalah tentang pengetahuan. Si cerita Malin Kundang sendiri pun sudah tenar gitu ya. Iya. Di mana-mana pasti orang menceritakan dongeng atau sama anak cucunya. Kalau misalnya ini loh, Malin Kundang dulu dikenal sebagai orang yang baik awalnya, tapi begitu dia pulang dan sukses datang lagi ke rumahnya, dia ngelawan lah ya sama orang tuanya. Itu nggak boleh ditiru pemirsa ya. Yang ditiru Farah aja. Yang cantik kok ngelawan gue. Terus untuk gambar yang ketiga, nah kira-kira ini kayaknya cocok deh buat Mbak Dia. Kira-kira gambar apa nih Mbak Dia? Ya, ini gambar benteng Marlborough ya. Ya, itu dari peninggalan di Inggris. Oke, Gitu. peninggalan. Ya, peninggalan dari Inggris. Jadi gitu. dulu, Ya, dari asal Bengkulu. Ya, ini tempatnya ada di Bengkulu. Jadi buat pemirsa yang ke Bengkulu ya, kalau misalnya mudik tahun depan lah ya, jangan buru-buru balik. Mendingan ke benteng ini ya, kita bisa foto-foto kali ya. Jadi ini dulu adalah peninggalan dari orang Inggris yang buatnya. Dan ini bentengnya didirikan pada tahun 1713 sampai 1719 gitu. Ya, oke, untuk gambar selanjutnya. Nah, ini kayaknya kotak-kotak cocok buat tindakannya Dewi. Bisa dijelasin ini? Kira-kira gambar apa? Situs Hara Kuning, Hmm? Desa Jaya Hara Kuning, Lampung Barat. Oh, jadi kita di Lampung ya. Saya pikir ini kue lapis legit. Mirip kue lapis legit ya. Nah, Mbak sendiri udah pernah lihat ini langsung? Belum ya, sama. Saya juga baru browsing loh. Oke, jadi ini adalah situs Hara Kuning. Ini terletaknya di Dusun Hara Kuning di Jaya ya, di Lampung Barat ya. Dan ini adalah peninggalan
Dan situs ini berupa prasasti dan juga budaya Magalitik gitu. Mungkin pemirsa di rumah sudah banyak tahu juga ya, karena ini adalah peninggalan prasasti yang ada di Lampung sendiri. Ya sebaiknya kita juga udah lebih tahu ya apa yang ada di sekitar kita sebelum kita pergi ke daerah lainnya gitu. Dan untuk gambar selanjutnya silakan. Ini untuk Mbak Diga nih. Ya, ini tembok Cina ya. Ini Ya, gini tangga. ada namanya apa? Ya, Oh nggak namanya apa? tangga. Eskalator ya, bukan. Yang jelas ini Iya. bukan eskalator. Jadi ini adalah jajang Iya. 1000 atau tangga 1000 yang Iya. menyerupai tembok Cina. Kalau Iya. misalnya kita lihat dari sini nih pemirsa, itu memang kayak tembok Cina banget ya. Soalnya kan tembok Cina juga reliefnya meliuk-meliuk dan juga ke atas gitu ya. Mungkin ini bahasa orang sana atau di daerahnya itu disebut janjang 1000 atau tangga 1000. Dan untuk masuk ke tempat ini itu melalui 2 pintu, bisa ke kiri atau ke kanan ya. Oke, untuk pemirsa kayaknya kita udah cukup melihat pengetahuan mereka berdua, udah ketakar gitu ya. Ini Mbak Dida sama Mbak Dianya udah bagus banget untuk pengetahuannya, dan semoga pengetahuan atau wawasan di segmen ini bisa membantu pemirsa memberikan informasi yang lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya tadi belum lewat tangga 1000, nanti bisa tahu gara-gara segmen ini. Dan untuk segmen kali ini kita belum berakhir di sini, karena kita punya satu segmen lagi yang bakal kita tunjukkan ke pemirsa keseruan kita selanjutnya, tapi habis iklan yang satu ini. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pria 47 tahun ini ditangkap bersama dengan barang bukti berupa 10 karung berisikan 377 kg ganja. Cegah, tangkal, cekal, hadir setiap Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Sebulan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta. Kumpulan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya hadir menemani aktivitas di sore hari Anda. Mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan di Indonesia. Disiarkan secara langsung dalam program iNews Start. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Talk show gokil antara orang tua dan anak. Roman juga seorang atlet panahan? Enggak, bukan atlet, tapi Atlet, kok sidahan? ajang uji bakat dan kecerdasan. Lagu yang dipopulerkan oleh Chris ya? Seperti yang kau minta. Senior dan junior hadir setiap hari Senin dan Jumat di jam berikut. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Senang sekali saya Laurel Vina dapat menjumpai Anda dalam Speak After Lunch pada siang hari ini. Bincang santai dengan bintang tamu, mengupas isu-isu terkini. Dibawakan secara ringan dan penuh informasi. Dihadirkan menemani istirahat makan siang Anda. Speak After Lunch hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat siang pemirsa, berbagai kasus kriminal terjadi dalam sepekan terakhir. Temani akhir pekan Anda dengan berita kriminal selama sepekan. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku diduga merupakan jaringan pengedar narkoba di wilayah Terbanggi Besar. Mereka telah mengedarkan sabu 1 tahun belakangan ini. Cekal sepekan hadir setiap hari Sabtu dan Minggu di jam berikut. Hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Demi melindungi dan menjaga kedaulatan Indonesia, ada batas teritorial dan aturan. Semua itu adalah tanggung jawab yang dipegang oleh TNI. Menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. Imigrasi, menjaga legalitas identitas kependudukan. Bea Cukai, mengawasi masuknya suatu barang ke Indonesia. Indonesia Border, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Temani akhir pekan Anda dengan berita sekitar Lampung. Kader Perindo mendukung Haritanu Sudibyo dengan aksi cap jempol darah untuk diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Anyus Lampung sepekan hadir setiap hari Sabtu dan Minggu di jam berikut. Polresta Bandar Lampung membuat rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur serta penambahan titik putar balik. Hanya di Anyus TV Lampung, inspiring and informative. Baik pemirsa, terima kasih masih barengan sama kita di Senior Junior. Kalau misalnya tadi kita udah ngelihat mereka sebesar apa pengetahuan mereka, dan sekarang kita mau uji lagi nih. Belum selesai ya pemberitaannya, abis ini saya kasih uji lagi. Gimana caranya mereka ngebacain berita gitu ya. Nanti kalau misalnya Farah kebelet pipis mungkin ya, banyak bisa gantiin Farah kali ya di sini. Oke, kalau untuk berita yang pertama kayaknya yang lebih cocok adalah Mbak Dia. Gimana kalau misalnya Mbak Dia langsung gantiin Farah di sini? Ya, silakan Mbak Dia. Selamat sore Permisa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior. Seju Permisa, sore ini kami akan menganakan informasi Menara Siger Lampung. Baik Permisa, saya Dia Ayu Andini, inilah informasi selengkapnya. Jakarta punya Tugu Monas, Palembang memiliki Jembatan Ampera. Nah, Lampung membanggakan negara Siger. Orang Lampung mengibaratkan Pulau Sumatera sebagai naga dan mulutnya berada di Bakauni. Lokasi ini ditandai dengan Menara Siger. Pembangunan menara bukan semata-mata pandangan gerbang Sumatera, namun menunjukkan potensi pariwisata, budaya, ekonomi, dan daya saing Lampung. Menara Siger berada di atas Bukit Gambing, Kecamatan Bakauni, Lampung Selatan. Kawasan ini berada di 110 meter di atas permukiman laut dan tepat di depan Pelabuhan Bakauni. Menara Siger juga diapit Jalan Lintas Sumatera Selatan, Jalan Lintas Pantai Timur. Posisi ini juga dekat dengan Jalan Tol Trans Sumatera. Permisa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Dia Ayu Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada seju berikutnya. Di jam yang sama, selamat sore. Wah, saya jadi terpana untuk melihat kepiawaian Mbak Dia baca berita ya. Kayaknya abis ini saya langsung digeser ya. Oke, kalau gitu untuk yang selanjutnya, gimana langsung aja kita dengerin Mbak Dinda. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Senior dan Junior Seju. Pemirsa, sore ini kami akan menengahkan informasi perkembangan Pulau Pasaran. Baik pemirsa, saya Dinanti Dameswari, inilah Seju selengkapnya. Pulau Pasaran hanya berjarak 15 menit dari pusat kota Bandar Lampung. Pulau ini terletak di seberang pesisir Kecamatan Teluk Betung Barat. Jarak pesisir dan pulau hanya 500 meter. Luasnya hanya sekitar 2 hektar. Pulau ini dinamakan Pulau Pasaran karena dahulu banyak pengolah ikan transaksi hasil laut dan terlihat seperti pasar. Pulau Pasaran semua hanya menghuni suku Buton dan Bugis. 20 tahun kemudian banyak nelayan lain bermukim. Luas Pulau Pasaran kemudian berkembang menjadi 13,5 hektar berkat penimbunan warga. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Saya Dinanti Dameswari mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa pada Seju berikutnya. Di jam yang sama, selamat sore. Wow, keren sekali. Itu emang udah pernah latihan baca berita? Belum, baru yang ini. Ini kayaknya Bapak produser yang kayak gini nggak boleh dilepas ya. Oke, kalau gitu pemirsa, tadi kita udah ngeliat keseruannya mereka dari awal. Tadi si
dia juga udah cerita gimana caranya buat taekwondo dari awal. Mbak Dida juga sepenuhnya mendukung sepupunya yang kesayangan ini gitu ya. Tapi tadi ada sesuatu yang mengganjal nih. Kalau misalnya kamu, ada nggak sih yang pas waktu dibully yang sampai sekarang diinget banget itu pas kapan? Ya pas SMP ya. Iya waktu SMP ada nggak sih? Apa sih di part apa gitu, di bagian apa gitu ya kamu kayak sampai hari ini masih sakit hati gitu kan? Ya kalau yang pas SMP sih ya kawan-kawan itu gitu. Karena Yang kan emang emangnya apa itu? Karena kan emang merendahin banget gitu kalau misalkan. Dari segi apa direndahin? Kan kalau pendek kan emang rendah kan. Terus ya mungkin karena pergaulannya aja kali berbeda. Kalau saya kan tidak kayak mereka gitu. Kalau mereka kan suka maunya gitu. Kalau kami kan beda gitu. Terus kalau misalkan buat kayak masalah pelajaran juga kadang-kadang juga itu permasalahin gitu. Karena kan kalau kita lagi nyari serius, mereka menyontek kan kalau gitu kesel juga sih. Oh gitu. mereka juga pengen Iya. nyontek gitu. Bilang sulit gitu Iya, ya. jadinya ya mau nggak mau mereka itu kan keroyokan gitu ya. Mau nggak Oh, mau rame-rame iya, gitu, jadi kamu iya. terkucilkan lah Iya. ya. Dan itu membuat si dia menjadi termotivasi gitu ya. Dan kayak, gue gak boleh nih kayak gini aja gitu Iya. ya. Masih ingat namanya? Ya, Oke, jangan disebut Iya. ya, nanti kita berdoa ya. Ya pemirsa, seru sekali untuk perbincangan kita pada sore hari ini. Tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Dan kalau misalnya pemirsa masih kepo gitu ya, aduh besok-besok itu bintang tamunya siapa ya, jangan khawatir, kita bakalan terus hadir dari Senin sampai Jumat jam 15.00 alias jam 3 sore. Jadi buat pemirsa yang bakalan tidur siang, jangan khawatir, jam 15.00 atau jam 3 sore dihidupin lagi alarmnya. Oke, kalau gitu saya Almudia Farah mewakili kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye.